Ya Habibi ya Muhammad. Dari Muhammad Sandi dari Lampung, Habib. Jadi pertanyaannya adalah, mohon doa Habib agar bisa mewujudkan impian saya, yaitu berada dalam satu barisan bersama Habib dan guru mulia Habib Umar di akhirat nanti. Amin. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya mewujudkan impian saya ini, Habib? Seperti itu. Pertanyaan yang begitu mulia dan begitu indah. Teringat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ma akhta, sahabat Anas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat yang menjaga rumah beliau untuk pulang ke rumah masing-masing karena turun ayat Al-Qur'an, wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah menjaga kamu wahai Muhammad dari tipu daya manusia. Maka sebelumnya sahabat menjaga rumah Nabi, takut orang musyrik, orang munafik mengganggu Nabi. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah menyuruh sahabat untuk pulang semua. Pulanglah sahabat. Tinggal satu sahabat, Anas bin Malik. Tengah malam Nabi keluar, ternyata ada sahabat Anas di depan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tidakkah sudah aku suruh pulang kamu wahai Anas? Allah telah menjaga aku. Sayyidina Anas mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak ada di sini untuk menjaga kamu. Aku tahu penjagaan Allah jauh lebih istimewa, tapi aku di sini untuk berkhidmat kepadamu. Ketika kau ada hajat, saya orang yang pertama memenuhi hajat kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gembira. Karena apa yang buat Nabi gembira? Bahwa Anas punya semangat untuk mencari ridha Allah dan ridha Rasul. Semangat khidmah. Dan ini yang jarang didapati atau dilakukan oleh beberapa orang. Semangat untuk khidmah, melayani. Nabi gembira dan mengatakan, salni ya Anas. Mintalah kepadaku wahai Anas. Ya, Masya Allah. Mintalah kepadaku. Apa artinya? Kenapa enggak Nabi mengatakan, minta apa kamu wahai Anas, saya akan doakan kepada Allah. Minta kepadaku wahai Anas. Ini kalam mahabbah. Artinya minta kepadaku, aku akan mintakan kepada Allah. Itu enggak ada masalah. Bukan Nabi mengajarkan syirik, hasya wa kalla. Mintalah kepadaku wahai Anas. Kalau ya Rasulullah, apa yang akan aku minta? Allah telah memberikan kepada aku semuanya. Sebelumnya aku kufur, aku diberi hidayah oleh Allah. Kemudian aku didekatkan kepadamu dan seterusnya. Udah cukup nikmat besar. Lihat bagaimana Anas melihat nikmat Islam. Nikmat dekat dengan Nabi adalah nikmat yang tidak ada di atasnya nikmat. Sehingga ketika disuruh minta oleh Nabi, mintalah kamu kepada aku wahai Anas. Kalau minta apa? Aku udah punya semua. Padahal Anas hidupnya miskin, Anas hidupnya penuh keterbatasan. Ghasalni, minta kepada aku wahai Anas. Karena huwa labud, harus minta ya Rasulullah, harus. Dibuka babul gobul oleh Allah ya, sahabat Anas luar biasa. Maka sahabat Anas meminta, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Menjadi temanmu di surga nanti. Sekarang menjadi temanmu di dunia, kesempurnaan nikmat ketika menjadi temanmu di surga. Anas minta sesuatu yang sangat hebat. Maka Nabi mengatakan, kamu minta hal yang hebat wahai Anas. A'inu alaihi bikathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan niatmu dan keinginanmu bersamaku di surga. Perbanyak ibadah wahai Anas. Karena itu sangat permintaannya hebat. Maka perlu dibarengi, tidak hanya memohon tapi usaha yang kuat dan serius, yaitu memperbanyak sujud. Akhina, saudara kita dari Lampung, Masya Allah, semangat yang begitu indah, yang luar biasa, ingin bersama Sayyidi Habib Umar dan bersama para awliya al-salihin di akhirat nanti. Masya Allah. Tidak ada saran atau nasihat
wasiat untuk Anda dan untuk kita semua, karena semua di antara kita ingin bersama mereka orang-orang mulia, ingin bersama Nabi SAW, ingin bersama guru mulia kita Sayyidi Habib Umar. Bagi yang husnudzan dan meyakini bahwa beliau orang yang dekat dengan Nabi SAW, tidak ada puncak kebahagiaan kecuali bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Lihat bagaimana Habib Umar hidupnya. Apa yang diperbuat Habib? Apa yang dilakukan Habib? Waktunya untuk apa? Hartanya untuk apa? Tenaganya untuk apa? Hidupnya untuk apa? Kalau kita lihat Sayyidi Habib Umar, hidupnya untuk ibadah dan dakwah. Ibadah dan dakwah. Ini yang beliau lakukan. Maka kalau kita ingin bersama beliau, ambil dua ini. Ambil bagian Anda dalam ibadah. Walaupun tidak bisa untuk sama dengan beliau, ya, luar biasa ibadah beliau. Kita lihat begitu semangatnya beliau di dalam solatnya, dalam zikirnya, bahkan duhahnya, enggak tahu itu membaca Quran berapa juz dalam solat duhahnya, qiyamul lailnya, tapi ambil bagian yang kita mampu. Solat jamaah, qabliyah, ba'diyah dengan menggunakan siwak. Kemudian ambil bagian dari dakwah ilallah. Apa yang Anda mampu? Anda bisa bernasihat, mengumpulkan 2-3 orang. Anda kumpulkan 2-3 orang. Anda bisa ngajar ngaji anak-anak kecil. Anda ngajar ngaji anak-anak kecil. Anda bisa menyebarkan channel ini kepada teman-teman Anda. Ini termasuk dakwah ilallah. Dan kita ada channel Ahbabul Mustafa, channel di YouTube yang setiap saat memberikan, setiap hari ada video durasi 4-5 menit membahas tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa Anda share, bisa Anda download, bisa Anda sebarkan. Ambil bagian dakwah ilallah. Harta Anda berikan sedikit untuk dakwah ilallah. Ibadah dan dakwah, kalau kita lakukan, maka insya Allah kita akan bersama mereka. Walaupun tidak sama kualitas ibadahnya, bahkan kuantitas ibadahnya pun dengan mereka orang-orang yang mulia. Gak ada masalah. Memang kita mampunya seperti itu. Tapi bil mahabbah. Lihat bagaimana Habib Ali Habsyi. Beliau mengatakan, bittiba'i wa hubbi haqqaqallah rajahum. Dengan mengikuti Nabi dan cinta kepada Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka, para aulia kita, para aslaf kita. Allah berikan apa yang dia inginkan. Yahanahum bihubbil Mustafa yahanahum. Beruntunglah mereka dengan cinta kepada Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah. Setelah mahabbah, kita lakukan apa yang kita mampu dari ibadah dan dakwah ilallah. InsyaAllah dengan usaha dan dengan cinta, Allah akan menjadikan kita bersama mereka insyaAllah. Karena Nabi bersabda, yuhsyarul mar'u yawmal qiyamah ma'aman ahab. Di hari kiamat orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Mudah-mudahan yang sedikit ibadah yang sedikit ini, dakwah yang sedikit ini, bisa dengan dibarengi dengan mahabbah cinta, bisa bersama mereka insyaAllah.